Mau minum apa mas? Teh, kopi, jus atau susu? Tanya Rea dengan wajah yang penuh perhatian. Mendengar tawaran Rea, Abi merasa ingin menggoda istrinya sedikit. Hatinya hangat, seolah mengerti bahwa kesempatan seperti ini terasa langka karena kebiasaannya untuk menunjukkan ekspresi datar. Dengan langkah pelan, ia mendekati Rea dan tersenyum miring. Ia bergurau, kalau susu ini, boleh. Sambil menunjuk D4 istrinya. Rea tercengang sejenak, menatap Abi dengan mata terbelalak. Ia tidak menyangka suaminya bisa bercanda seperti ini. Namun, ia pun membalas candaan tersebut dengan senyuman nakal, mendekati suaminya dan meraba-raba D4 Abi. Sekarang karena ada si Dedek, udah nggak boleh lagi. Aku mau menyimpannya untuk si Dedek. Mas Abi minum susu dan kau saja ya, sahut Rea menggoda. Abi tidak bisa menahan tawanya mendengar balasan istrinya yang menggemaskan. Sementara Rea yang masih tersenyum, melihat suaminya tertawa lepas dan penasaran, kenapa ketawa? Tanyanya dengan wajah polos. Abi menghela nafas, menatap mata Rea dengan penuh kelembutan. Soalnya kamu menggemaskan, ucap Abi lirih, sembari mencubit ujung hidung istrinya yang manis. Kayaknya aku harus tampil menggemaskan setiap saat, biar wajah Mas Abi yang jutek ini bisa berubah menjadi lebih ramah, gumam Rea sambil mengusap pipi suaminya dan menggoyang-goyangkannya. Tak kuasa melihat tingkah lucu istrinya, Abi pun mencifem bib 1R Rea dengan penuh kasih. Rea menerima cifem 4N itu sambil menutup matanya, dan tersenyum senang melihat wajah suaminya yang kini terlihat lebih lembut. Jadi, bagaimana rencana jalan-jalanmu sama Elia? Tanya Abi ingin memastikan rencana istrinya tadi. Nggak jadi kayaknya, Mas. Soalnya ada ibu dan Dedi, sahut Rea. Padahal, kamu bilang mau coba soto di kampusnya Elia. Kenapa tiba-tiba tidak jadi? Ujar Abi dengan muka heran. Iya, tapi nggak jadi deh, Mas. Tiba-tiba aku nggak mood buat kesana, jawab Rea dengan polos. Abi merasa bingung dengan sikap istrinya yang berubah-ubah. Baru saja dia bersemangat ingin jalan-jalan dan mencoba soto di kampusnya Elia, tapi belum sampai semenit sudah berubah pikiran, batin Abi. Apa wanita hamil memang suka berubah-ubah seperti ini? Batin Abi berpikir. Jangan-jangan, dia juga mau mengganti suaminya kalau sudah bosan. Sepertinya aku harus bawa Rea ke dokter lagi untuk memeriksakan kondisinya. Siapa tahu ada yang harus diperhatikan agar kehamilan ini tetap sehat dan aman, Abi merenung sambil menatap Rea yang sedang tersenyum puas. Lagi mikirin apa sih, Mas? Tanya Rea penasaran melihat suaminya yang sejak tadi diam, tampak serius memikirkan sesuatu. Abi tersenyum tipis. Lagi mikirin nama yang pas untuk si Dedek nanti. Belum boleh. Nanti kalau udah mau lahiran, baru cari nama yang cocok untuknya, ucapnya dengan serius. Abi mengangguk, kemudian bangkit dari tempat tidur. Oke, aku mandi dulu. Kamu turun saja ke bawah, temui orang tuamu. Mau minum apa? Rea kembali bertanya, memastikan sesuatu yang ingin diminum suaminya. Teh saja, jawab Abi singkat. Oke, aku buatkan teh ya. Abi mengangguk. Rea pun keluar dari kamarnya dan turun ke bawah. Sebelum menemui orang tuanya yang sedang bicara dengan Nyonya Dayana, Rea membuatkan teh lebih dulu untuk suaminya. Di saat ia sedang sibuk, Elia datang. Rea, seru Elia. Rea menoleh ke arah sahabatnya itu. Ayo keluar, ajak Elia, antusias. Enggak jadi deh. Aku nggak mood, tolak Rea dengan lembut. Ya Allah Rea. Tadi, kamu yang semangat. Setelah aku pakai baju, kamu nggak mau pergi.
Elia terkejut dan kesal. Rea cengengesan. Hehehe, maaf. Benar nggak jadi nih? Tanya Elia memastikan, dengan nada masih sedikit kesal. Nggak jadi soalnya ada ibuku juga. Nggak enak ibu datang terus aku pergi, jawab Rea. Akhirnya Elia paham dan mengalah. Ya udah deh. Mau minum teh? Tawar Rea. Boleh, jawab Elia sambil mengangguk. Sementara itu, di rumah Bu Mega. Suasana menjadi tegang ketika rumahnya tiba-tiba kedatangan seorang polisi. Matanya membulat melihat ketiga polisi berdiri di depan rumahnya. Pak, ini rumah pribadi saya. Tidak ada yang bisa kalian dapatkan di sini, Pak, ujar Bu Mega, mengira bahwa mereka datang untuk memeriksa rumahnya terkait kasus penggelapan dana suaminya. Ia merasa marah karena para polisi telah menggeledah kantor suaminya hingga berantakan. Kami datang bukan untuk itu, Bu. Tapi kami datang untuk membawa Anda ke kantor polisi, jawab salah satu polisi. Bu Mega terkejut dan bingung. Saya tidak pernah mengurus bisnis suami saya, Pak. Jadi, saya tidak tahu apapun, Pak. Bukan kasus suami Anda, Bu Mega. Tapi kasus kecelakaan 14 tahun lalu yang menyebabkan seorang anak berusia 10 tahun masuk rumah sakit dan sempat koma. Anda dilaporkan atas kasus tabrakan yang Anda lakukan pada anak itu, ucap polisi tersebut. Bu Mega terdiam, begitu syok mendengar si polisi mengungkit masalah 14 tahun lalu. Jantungnya seketika berdebar kencang karena panik dan takut. Apa? Tidak mungkin. Saya tidak ingat pernah melakukan hal seperti itu, gumamnya pelan. Kalau Anda ingin melakukan pembelaan, di kantor polisi saja Bu Mega. Sekarang, Anda ikut dulu dengan kami. Pak, saya tidak pernah melukai seorang anak sampai koma. Itu semua tidak benar Pak. Ini hanya salah paham belaka. Pasti ada orang yang menjebak saya Pak. Bu Mega semakin panik. Kedua tangannya sampai dingin seperti es. Abiram Darsaprana yang sudah melaporkan Anda ke polisi dan beliau punya saksi yang membuktikan kalau Anda pelakunya. Bu Mega merasakan darahnya membeku saat dua polisi menghampirinya. Mereka memegang tangannya dan segera memborgolnya dengan cepat. Tidak, ini tidak adil. Teriak Bu Mega, berusaha melepaskan diri dengan sia-sia. Kedua polisi itu menariknya dengan paksa menuju mobil polisi yang terparkir di depan rumah. Utari yang baru saja tiba di rumah, terpaku sejenak melihat pemandangan tersebut. Nafasnya tercekat, matanya membulat tak percaya. Mama! Jeritnya, suaranya bergetar, penuh kepanikan. Ia berlari mendekati ibunya, namun salah satu polisi menghalanginya. Maaf, Nona, kami harus membawa ibu Anda, kata polisi itu dengan nada tegas. Air mata mulai mengalir di pipi Utari, ia berteriak histeris, tidak, lepaskan mama saya. Mama tidak bersalah. Tangisannya pecah, menggema di sepanjang jalan, namun polisi tetap membawa Bu Mega pergi, meninggalkan Utari yang terduduk lemas di trotoar, hancur hatinya menyaksikan ibunya dibawa pergi. Setelah berbincang santai dengan ibunya dan Tuan Edward di bawah, Rea merasa seolah-olah kehangatan keluarga yang selama ini dia idamkan kembali terasa di hatinya. Ia mengajak Bu Donna dan Tuan Edward ke kamar mereka untuk istirahat. Mereka kini berada di dalam kamar yang akan mereka tempati selama di keluarga Prana. Pelayan yang membantu membawa koper mereka, menarik koper itu ke dekat lemari. Rea melihat ibunya tampak penasaran dengan sekeliling kamar. Apa kamar ini dekat dengan kamarmu nak? Tanya Bu Donna. Dia ingin memastikan bahwa tinggal sementara di sini akan memungkinkannya untuk selalu ada di sisi anaknya agar ia bisa membayar waktu 19 tahun waktunya yang tak pernah ada di sisi Rea meski sebenarnya itu tidak cukup. Dekat Bu. Cuma 20 langkah dari kamarku saja.
Di sebelah kamar ibu, ruang kerjanya Mas Abi, baru kamarku, jawab Rea sambil tersenyum. Bu Dona tersenyum senang. Jadi nanti kalau ibu rindu, ibu boleh datang ke kamarmu kan? Mendengar pertanyaan itu, Rea merasa hatinya hangat. Meskipun banyak waktu yang telah terlewat, kasih sayang ibu tetaplah kasih sayang ibu. Rea mengangguk dan menjawab, boleh sekali, Bu. Ya sudah. Ibu dan dadimu istirahat dulu, kata Bu Dona sambil menepuk-nepuk punggung Rea lembut. Rea pun merasa yakin bahwa kehadiran ibunya akan membawa banyak kebahagiaan, terlepas dari luka dan kerinduan yang sempat menghiasi hatinya selama ini. Ya Bu, jawab Rea hendak memutar tubuhnya untuk keluar, namun Bu Dona kembali memanggil. Oh ya, Rea. Rea menghentikan langkahnya, lalu menoleh melihat ibunya. Ya, Bu. Jam berapa kamu mau ke rumah sakit nanti? Tanya Bu Dona. Rea merasa berat di dadanya, saat mendengar pertanyaan itu. Di satu sisi, dia ingin segera menemani Laudia di rumah sakit, namun di sisi lain, dia juga merasa takut akan kondisi sahabatnya itu. Malam, Bu. Tapi kata Mas Abi, cuma boleh menemani Laudia sampai jam 9 malam. Setelah itu, aku harus pulang, jawab Rea dengan perasaan berat. Ibunya menatapnya dengan prihatin. Ibu akan menemanimu ke rumah sakit. Ibu juga masih khawatir dengan kondisi Laudia. Sampai sekarang dia masih koma. Aku juga khawatir, Bu. Apalagi kecelakaannya, kayak bukan kecelakaan biasa. Ada orang yang selalu mengikutinya sebelum kecelakaan itu, ungkap Rea. Hatinya semakin resah saat mengingat penuturan Bara tentang kecelakaan Laudia. Bahkan saat ini, pikiran Rea tak lepas dari rasa cemas dan ketakutan untuk sahabatnya itu. Tuan Edward yang melihat ekspresi Rea, mendekat lalu memegang salah satu bahunya. Jangan khawatir, Nak. Dedi sekarang masih menyelidiki kasus temanmu, dan Dedi tidak akan berhenti sebelum menemukan kebenarannya. Suamimu juga sepertinya sedang menyelidiki sesuatu. Rea menarik napas panjang. Dia berusaha meyakinkan diri bahwa segalanya akan baik-baik saja dan misteri di balik kecelakaan Laudia akan terungkap. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan selalu berada di samping sahabatnya itu, walau dalam keadaan bagaimanapun. Di rumah Pak Farid, Utari merasa cemas dan gelisah, berjalan mondar-mandir seakan tak tahu harus berbuat apa. Dalam waktu yang singkat, kedua orang tuanya harus berurusan dengan polisi. Ayahnya ditangkap terkait kasus investasi ilegal, sementara ibunya harus mempertanggungjawabkan tabrak lari yang melibatkan Rea. Beberapa menit lalu, Utari berbicara dengan ibunya dan pengacara mereka, mencoba memahami apa yang terjadi dan bagaimana mereka akan menghadapinya. Mama, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Mama tidak segera meminta bantuan setelah menabrak Rea? Gumam Utari dalam hati. Hatinya merasa begitu kecewa dan tidak habis pikir bahwa ibunya, sosok yang selama ini dia kagumi, ternyata mampu melakukan hal tersebut. Anda bilang, kalau buktinya kuat, kita hanya bisa membantu Mama mengurangi masa hukumannya. Itu berarti, ibu tetap akan dipenjara dong. Kata Utari dengan suara yang hampir tercekat. Pengacara tersebut menatap Utari dengan simpati. Sebenarnya saya juga tidak yakin kalau hukuman ibumu bisa dikurangi karena orang yang melaporkan Bu Mega adalah Tuan Prana. Orang itu berani melaporkan ibu Anda atas kasus 14 tahun, pasti karena punya bukti kuat, Nona, ucapnya dengan nada menyesal. Utari merasa tubuhnya melemah mendengar penjelasan pengacara. Dalam hatinya, ia mulai berpikir bagaimana harus menjalani hidup dengan kehilangan kedua orang tuanya. Bagaimana aku bisa menerima kenyataan ini? Gumam Utari dalam hati. Utari merasa semakin terjepit dengan situasi yang kian memburuk. Malu dan marah bercampur menjadi satu,
menghantui pikiran yang tak bisa tenang. Ayahnya terlibat dalam kasus yang menjadi headline berita dan ibunya juga terkena masalah. Semua peristiwa ini membuatnya terpuruk dan malu menunjukkan diri di depan orang lain. Akibatnya, aku hanya bisa mengurung diri di rumah tanpa berani menghadapi dunia luar. Kemudian, Utari kembali menatap pengacaranya. "Pak, apa tidak ada cara lain untuk membebaskan Mama dari penjara?" Tanyanya dengan penuh harap. "Ada satu cara untuk menyelesaikan ini, Nona. Tapi, hanya Anda yang bisa melakukannya saat ini," jawab pengacara itu. Mendengar itu, hati Utari mulai terasa ringan. Ada asa untuk mengembalikan kebahagiaan yang hilang. "Apa, Pak? Katakan saja apa yang harus saya lakukan. Saya akan melakukannya, asalkan itu untuk membebaskan Mama saya dari tuduhan," ucap Utari dengan tekad bulat. "Anda harus datang menemui Nona Rea dan meminta maaf padanya agar Nona Rea mau memaafkan ibu Anda. Jika korbannya yang membantu Anda, ibu Anda pasti akan bebas dari hukuman," tutur pengacara itu. Mendengar usulan dari pengacaranya, Utari terkejut dan merasa terpojok. Hubungannya dengan Rea memang tidak baik. Ia ingat betapa beberapa kali ia menghina Rea tanpa perasaan bersalah. Namun, kini ia diharapkan untuk menemui Rea dan meminta maaf demi kebebasan ibunya. Hal ini membuatnya frustasi dan sedih sekaligus takut untuk menghadapi kenyataan tersebut. "Apa tidak ada cara lain lagi, Pak?" tanya Utari, berharap pengacaranya bisa memberikan solusi lain yang lebih mudah diterima oleh hati dan pikirannya. "Tidak ada," jawab pengacara itu tegas, membuat Utari makin menunduk dalam keputusasaan. Pikiran-pikiran buruk tentang nasib ibunya mulai menghantui pikirannya. Namun detik kemudian, si pengacara kembali berkata, "Atau Anda minta bantuan pada Nona Estiana saja. Saya dengar, dia anak kesayangannya Nyonya Julia. Mungkin dia bisa membantu Anda, Nona." Mendengar nama Estiana, sebuah harapan kecil mulai muncul di hati Utari. Walaupun Estiana adalah anak angkat, ia tahu bahwa Estiana masih disayang oleh Julia. "Mungkin memang lebih baik aku bicara dengan Estiana, daripada harus merunduk memohon pada Rea karena dia pasti akan menertawakanku," batin Utari. "Baiklah, aku akan bicara dulu dengan Estiana," ucap Utari dengan penuh harapan. Berusaha menguatkan hatinya untuk menghadapi kenyataan dan bertaruh demi kebebasan ibunya. Akhirnya Utari datang menemui Estiana. Kini, ia berdiri di depan pintu apartemen Estiana, mengatur napasnya sebelum menekan bel. Setelah Estiana membuka pintu, senyum Utari langsung pudar melihat ekspresi dingin di wajah temannya itu. "Utari, apa yang membawamu kemari?" tanya Estiana dengan nada datar, sambil membetulkan posisi rambutnya yang tergerai. Aku hanya ingin bicara, Kak Esti. Bisa kita bicara sebentar?" ujar Utari dengan nada penuh harap. Namun, Estiana segera memotong, "Tidak, aku tidak punya waktu untuk ini. Apalagi untuk mendengarkan keluh kesahmu." Estiana tahu tentang orang tua Utari yang ditangkap polisi. Oleh sebab itu, ia tak mau berurusan dengan Utari yang menurutnya sudah hancur. Terlebih, ia akrab dengan Utari hanya untuk memanfaatkan Utari saja demi menyakiti Rea. Utari merasa ada sebuah pukulan di dadanya, matanya berkaca-kaca namun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan kelemahannya. "Tapi Kak Esti, ini penting. Aku benar-benar butuh bantuanmu," lanjut Utari, suaranya mulai bergetar. Estiana menghela napas, matanya melirik ke dalam di mana Adnan bisa terlihat sedang menonton TV. "Adnan ada di sini, dan aku tidak ingin ada drama. Jadi, lebih baik kamu pergi saja," ucap Estiana dengan tegas, sebelum perlahan mendorong pintu untuk menutupnya. Utari menahan pintu, "Tolong, Kak Esti.
Jangan seperti ini. Ingat semua pertemanan kita. Estiana menatapnya tajam. Itu dulu, Utari. Sekarang, aku punya kehidupan baru dan aku tidak mau menghancurkan kehidupan baruku hanya demi orang munafik seperti kamu. Dengan itu, Estiana mendorong pintu lebih kuat, meninggalkan Utari yang terpaku.